Baik, para siswa sekalian, kita ketemu kembali dalam ruang belajar ini dengan topik elastisitas. Suatu benda disebut elastis apabila benda itu kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan itu dihilangkan. Contoh ini pegas. Kemudian kita hilangkan gayanya, maka bentuk dan ukurannya itu sama. Demikian juga kalau ada karet, ya sama prinsipnya, ya seperti pegas tadi. Nah, ini ada pegas yang identik saya gantung juga dengan yang saya pegang tadi. Nah, kemudian saya ukur dulu panjang pegas ini. Saya dapat 7 cm. Ketika saya gantung beban yang 50 gram, ternyata dia bertambah panjang menjadi 8 cm. Ketika kita ganti dengan yang 100, dia akan bertambah panjang lagi. Ini menjadi 12 cm. Sekarang kita tambah bebannya yang lebih besar lagi, ya, misalnya 200 gram, maka dia akan bertambah panjang. Artinya semakin besar kita kasih gaya, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar, ya, semakin besar. Oke. Berikutnya, ketika kita beri gaya tadi bisa ditambah-tambah seperti tadi, masih bisa kita tambahkan dengan beban ini, ya. Kemudian masih bisa lagi ditambahkan dengan beban ini. Ya. Kemudian ketika kita cabut ketiganya, maka pegasnya masih sama, bentuk dan ukurannya sama. Itulah keelastisitasnya. Jadi selagi dia tidak melampaui batas elastisitas, maka dia kembali seperti bentuk semula. Nah, berikutnya pegas ini bisa kita susun, ya, seperti pada hambatan dan juga kapasitor. Susunan yang pertama adalah seri. Kalau bentuk serinya seperti ini. Ini kita sambungkan. Kemudian kita gantungkan beban di bawah. Misalnya ini. Kita geser biar nampak. Nah, pada susunan seri, ya, jadi setiap pegas itu punya tetapan. Katakanlah yang di atas K1, yang di bawah K2. Kemudian kita beri F. F itu sama dengan M kali G. Maka yang terjadi di sini adalah bahwa pertambahan panjangnya itu adalah delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2. Sedangkan F-nya sama. Itu khusus untuk seri. Jadi ingat, untuk seri pertambahan panjangnya delta X-nya dijumlahkan. Delta X1 ditambah delta X2. Nah, yang F-nya sama. Berikutnya, kita lihat pada susunan yang kedua, yaitu susunan paralel, ya, pada susunan paralel. Susunan paralel seperti ini. Ya. Dan kemudian kita beri beban. Terserah mau beban yang 100, mau 200, mau berapa, kita lihat. Ya. Ternyata bahwa beban ini sekali menarik keduanya yang mengakibatkan bahwa pertambahan panjangnya antara pegas 1 yang punya K1 dengan pegas 2 yang punya K2, ya, adalah sama.
maka delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X. Maka F-nya yang nanti dijumlahkan F yang di sini dengan F yang di sini. Maka F sama dengan F1 ditambah dengan F2. Nah, kita lihat pengertiannya seperti ini. Pegas yang pertama, kita beri panjangnya L0. Ini kita beri L0, panjang mula-mula. Setelah digantung beban, itu tadi ada F, yang nilai F-nya sama dengan M kali G, maka panjangnya menjadi L. Maka ada pertambahan panjang, yaitu dari kedudukan awal sampai ke kedudukan akhir. Kita sebut ini delta X. Nah, jadi delta X kita sama dengan L dikurangi dengan L0. Ya. Nanti kita buat satuannya dalam satuan SI. Karena F-nya nanti kalau G-nya kita masukkan 10, maka F-nya itu menjadi bersatuan Newton dengan catatan M-nya kilogram, ya, kilogram. Kalau G-nya kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Maka kalau kita lihat dari percobaan tadi, semakin besar F-nya diberikan, maka pegas ini bertambah panjang. Ya, ditambah lagi F-nya bertambah panjang. Atau delta X-nya semakin bertambah. Maka kalau kita gambarkan, ini kita gambarkan yang vertikal itu F, sedangkan yang horizontal itu pertambahan panjangnya delta X. Ya, misalkan pertambahan panjangnya 2, ini misalkan. Kemudian yang F-nya itu 4 misalnya, kita hubungkan. Nah, kemudian pertambahan panjangnya 4. Ternyata F-nya sudah 8 misalnya. Setelah kita tarik garis, ya, nanti dia akan merupakan garis lurus, ya. Dia akan merupakan garis lurus. Ya, garis lurus. Seperti itu kira-kira, ya. Misalkan ini dalam sentimeter, ini F dalam Newton. Nah, maka F itu sebanding dengan delta X dan bisa sama F sama dengan K dikali dengan delta X. Maka setiap pegas dia memiliki K, ya. Kalau mau diubah rumusnya, delta X-nya bisa F per K. Gitu ya. Nah, sekarang kalau daerah di bawah F delta X itu kita arsir seperti ini, maka yang di raster ini atau yang diarsir ini merupakan usaha, atau kita sebut dia energi yang tersimpan, kita sebut dia energi potensial. Maka energi potensialnya pada daerah yang diarsir ini adalah, ya, kalau ini kita misalkan F, ini delta X, maka dia itu setengah dikali, ya. Kalau ini berarti bangunnya adalah bangun segitiga, alas, katakan delta X, ya, tingginya adalah F, atau kita tulis setengah F delta X. Inilah energi yang tersimpan pada pegas, atau EP-nya sama dengan setengah kali F-nya kita ganti dengan K kali delta X dikali delta X, maka EP-nya sama dengan setengah K delta X kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, pada susunan pegas tadi, ini pegas yang pertama tadi yang di atas punya tetapan K1, yang di bawah kedua, ya, pada susunan seri F-nya itu sama,
ya, F-nya sama ya. F sama dengan F1 sama dengan F2. Sedangkan delta X-nya itu dijumlahkan, delta X1 ditambah dengan delta X2. Kita lihat pada percobaan tadi. Nah, delta X adalah F per K. Jadi kita tulis di sini F per K S kita buat. Sama dengan yang delta X1 itu kita tulis F per, jadi F-nya sama, per K1 ditambah F per K2. Nah, kalau ini kita coret F-nya karena sama, maka dapat kita rumus 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Kalau nanti ada 3 buah atau 4 buah, ditulis secara umum 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah titik-titik sampai 1 per Km. Ini rumus untuk yang seri, ya, untuk yang seri. Kemudian untuk yang paralel. Untuk yang paralel, F-nya itu yang dijumlah. Berarti F sama dengan F1 ditambah dengan F2 dari gaya pemberat tadi, ya. Gaya pemberat untuk ini dan untuk yang ini itu dijumlahkan. Yang sama adalah delta X-nya. Delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Ya. Maka kalau kita kembali tadi, F sama dengan K, maksud saya F1 ditambah dengan F2. Kita ganti F-nya dengan K P dikali dengan delta X sama dengan F1-nya diganti dengan K1 dikali dengan delta X. Jadi semua delta X ditambah K2 dikali dengan delta X. Sehingga kita coret variabel yang sama, delta X. Oke, maka Kp sama dengan K1 ditambah K2 untuk 2 pegas. Kalau untuk beberapa pegas, maka Kp-nya K1 ditambah K2 tambah titik-titik tambah sampai dengan Kn. Ini mirip dengan rumus seri pada hambatan. Sedangkan yang serinya itu mirip dengan rumus paralel pada hambatan. Nah, rumus ini nanti bisa kita gunakan dalam rangkaian pegas dengan memahami konsep dari hukum. Ya. Maka kita dapat berkesimpulan bahwa pertama, benda elastis, ya, jika gaya yang diberikan kepada benda itu tidak melampaui batas, ya, tidak melampaui batas. Kemudian yang kedua, untuk susunan yang seri, maka 1 per Ks-nya sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2 sampai 1 per Kn. Sedangkan untuk paralel, Kp-nya K1 ditambah K2 sampai dengan tambah Kn. Untuk paralel, delta X-nya sama, untuk seri yang sama adalah gayanya. Demikian hukum dan susunan pegas. Terima kasih.